Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Ma'rifat Bandung Geger Kalong. Judul yang kita angkat kali ini adalah beribadahlah setelah memenuhi rukun dan syarat. Islam ada rukun syaratnya. Iman ada rukun syaratnya. Ketika kita daftar akabri, misalkan ya, tes akabri ada 5 lapisan rukun syaratnya. Jika kita telah lewati itu semua, berarti pasti lulus akabri, betul ya? Betul. Nggak mungkin nggak, kenapa? Screening yang 5 itulah yang membuat kau dipastikan lulus seleksi masuk akabri. Misalkan ya, tes fisik, tes kesehatan, tes akademis, tes psikologi, dan tes ketangkasan misalkan ya. Nah, asal kau lewat ini, dan ini nggak langsung bareng loh ya. Nah, tes ini berlapis-lapis. Ujian tes pertama, kalau lolos, baru dipanggil untuk tes kedua, betul ya? Betul. Setelah tes kedua, baru kemudian tes yang ketiga. Lolos, tes yang keempat, dan lolos tes yang kelima. Kalau kau 5-5 lolos, kau lolos akabri. Jelas? Jelas. Ini enggak tes bareng loh ya. Jelas ya? Nah, makanya kalau kau lolos screening rukun syarat Islam, berarti kau sudah Islam beneran. Dan screening Islam ini tadi yang rukun syarat itu enggak barengan loh ya. Enggak kemudian syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Itu namanya tes hafalan, gitu. Ayo, siapa yang hafal rukun Islam? Gitu. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Jelas ya? Tapi kalau screening rukun syarat itu pasti berlapis-lapis. Yang pertama dulu, yang kedua, dan ketiga, keempat. Betul ya? Nah, logikanya, jika kau nggak lulus screening yang pertama, kau nggak bisa screening yang kedua, dianggap sudah batal, betul ya? Orang yang nggak bisa syahadat dipastikan nggak bisa sholat. Pasti apa enggak ini? Pasti. Karena apa? Dasarnya sholat ada di syahadat. Kalau kau nggak pernah ketemu akan Allah dan Rasul yang wujud, kamu nggak bisa sholat. Karena sholat itu tuh mengerjakan dengan mendirikannya dengan mengingat. Jelas? Lah kalau kau nggak pernah ketemu, apanya yang kau ingat? Jelas? Demikian juga zakat, puasa, haji ya. Itu semua nggak bisa langsung ujuk-ujuk kau nggak tahu syahadat, sholat, kemudian kau berangkat haji. Kesana paling cuma piknik, kan? Wisata, religi. Tapi nggak tahu apa-apa dengan haji, sama sekali nggak tahu apa-apa. Nah, dari screening yang pertama saja umat Islam sekarang semuanya goblok. Nggak pakai otak, dikandani juga ngeyel. Syahadat itu jelas, ayo bunyikan apa? Bersaksi. Kenapa kau cuma mengucapkan? Cocotmu sama otakmu loh berbeda, tuh gak loh? Sama kenyataan berbeda. Gak bisa bantah kamu tuh goblok gitu. Orang Islam itu loh ya. Demikian juga ulama-ulama, kiai, ustadz, Gus Buya Habibnya itu goblok kabeh.
Yang cita-cita agama goblok, saya bilang. Ayo mereka ada nggak berani dan bisa menjelaskan syahadat mana wujud Allah yang disaksikan? Karena ini bukan ranah teori lagi, ini praktek. Kalau mana berarti ada yang dituju. Itu loh Allah yang wujud. Jelas ya? Yes. Jadi jawabannya bukan dengan teori. Mana Allah yang harusnya disaksikan? Allah itu wujud. Allah itu ada. Karena Allah itu maha ada loh. Bukan itu ya. Ya. Ketika saya tanya mana, jawabannya bukan dengan jawaban retorika. Tinggal nunjuk mana. Mana bel? Itu. Jelas toh? Yes. Mana solasi? Itu. Mana adem sari? Itu. Jelas toh? Jelas. Bukan dengan jawaban teori. Adem sari adalah sari-sari adem minuman. Ya, jelas ya? Inilah ya. Akhirnya kita tonton ya. Tololnya ulama-ulama sekarang ya. Alah gak usah ngefan. Ulama tolol, betul ya? Gak usah ngefan ya. Ulama emang tolol-tolol sekarang lucu-lucu gitu. Tapi ya kita nggak boleh nyebut nama ya. Ya itu ya. Mereka tolol-tolol itu dari satu saja itu lucu apa dulu? Lucu. Nah sekarang ya banyak orang kan nggak tahu, nggak ngelewati syarat rukun ya. Kemudian mereka langsung ya seolah-olah beribadah. Sudah langsung sholat gitu. Kalau nggak sholat kau itu mau dapat apa kamu gitu? Gitu? Islam apa itu? Sholat itu tiang agama, betul gak? Ayo ngaji di pesantren dan sebagainya, itu macam-macam zikiran, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, banyak gitu. Tapi saya terangkan ya, supaya nalarmu masuk akal ya, supaya nalarmu kebuka ya, bahwa amal praktek mereka itu amalan orang-orang goblok. Dan saya buktikan, nggak cuman menyalahkan tok. Memang mereka goblok, bahkan bukan goblok, tapi goblok. Ya, ini diciptakan untuk apa? Diminum, betul nggak? Tapi kalau kau minum ini, kau harus buka dulu tutupnya, ya toh? Baru kau bisa minum, jelas? Yes. Diciptakan, ya, dan ketika diaplikasikan itu harus melewati rukun syarat, betul ya? Manusia diciptakan adalah untuk beribadah, betul ya? Tapi manusia beribadah harus memakai rukun syarat, jelas? Gak semua manusia kemudian bisa beribadah, betul gak? Tetapi manusia yang melewati rukun syarat, jelas? Islam pun demikian, ya. Islam benar memang agama yang benar diridhoi, tapi Islam juga memakai rukun syarat. Jelas? Jelas. Nah, mereka ya, rukun syaratnya nggak lolos, baru syahadat saja nggak lolos. Kemudian ngaku Islam, congok, goblok, longor, ya, tolol ya. Jelas nggak ini? Juga iman ya. Mereka ngaku beriman nggak? Iman cocok. Tapi iman juga memakai rukun syarat. Jelas ya? Nah, lihat ya. Kenapa Allah hanya memerintahkan ibadah adalah bagi yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas ya, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Dan juga di dalam ayat yang lain, Allah menerangkan ya, utusan itu dan wasilah itu adalah bagi yang beriman, yang ngerti. Maka mereka yang beriman itulah yang diberitahu Allah dan ada jalan wasilah. Itu khusus orang beriman. Ya innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bukan ya ayyuhan nas, bukan. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Hanya orang-orang beriman yang bisa sholawat. Jelas? Ini bukan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kau orang beriman itu kenal dengan Rasul zamanmu sendiri. Sehingga sholawatmu, kau mengagungkan Rasulmu, jelas, kau kenal dan dikenali, kau nyambung. Jelas? Bunyinya bukan ya ayyuhan nas ya, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Saya tanya, apakah orang yang tidak kenal Nabi,
tidak kenal Rasul, bisa bersolawat? Tidak. Kalau cocok saja bisa. Sama seperti orang ngaji Quran. Kalau cuma ngaji cocok, bisa nggak? Bisa. Tapi Quran sendiri ngomong, tidak tersentuh di Quran kecuali oleh roh. Loh. Jelas toh? Padahal semua orang bisa nggak membaca tulisan Quran? Bisa. Tapi untuk menyentuh Quran yang asli, ternyata memakai rukun syarat. Yaitu dengan roh. Dan di ayat lain ya, Al-Bayyinah 6, harus beserta dengan nurnya. Dan harus lewat proses pensucian. Jelas? Nah, kecuali kau membaca tulisannya, ya bebas. Kerbo aja boleh, betul nggak? Betul, boleh nggak? Boleh. Cuman nggak akan ngerti, betul nggak? Demikian juga sholat. Orang-orang sholat boleh nggak? Boleh, cuman nggak akan diterima. Kau sholat cuma dapat neraka, capek dan bosan, betul nggak? Itulah semua. Haji pun demikian ya, syahadat pun demikian. Ini sudah gak ada yang ngerti ya. Ulama-ulama kiai Ustadz Gus Buya Habib tolol semua. Kalau saya bilang tolol dan gak ada yang bisa bantah, berarti memang mereka tolol. Kan saya taruhan ini. Kalau mereka bisa menjawab, membantah kalimat saya penjara. Betul nggak? Tapi karena saya bisa ngukur, mereka gak akan bisa. Biarpun saya bilang, tolol, picek, matamu asu. Kau pun gak akan bisa jawab. Iya? Nah, jelas ya? Karena jawaban ini gak bisa kau dapatkan di Google, di kitab gak ada ya. Kalau kau beneran ketemu, maka kau bisa membantah. Itu saya gak terima omongan Mr. CM itu. Menjelek-jelekkan institusi ulama, Kiai Ustadz Gus Buya Habib. Nah, kalau sudah begitu ya, oke. Nah, sekarang kau bisa nggak tunjukkan mana Allah yang wujud, mana Nabi Muhammad utusan Allah di zamanmu sendiri, mana dia? Dan kita uji di persidangan, uji materi, uji dalil, uji nalar, uji macam-macam. Ayo, dia nggak akan bisa. Saya sudah ukur karena mereka memang tolol. Ya, resiko saya ditangkap penjara loh ya. Kalau mereka bisa menjawab, pasti saya masuk penjara. Tapi saya sudah ukur ya. Itu mereka ulama-ulama itu tolol. Cuman pinter, gacor. Ya, itu ya. Nah. Omongan saya bagi mereka panas ya? Panas. Tapi mereka gak akan bisa jawab ya. Apalagi nunjukkan. Jawab saja gak bisa, apalagi nunjukkan. Jawaban mereka pasti membuka dalil lagi, betul nggak? Ini bahasa praktek ya, nggak bisa dengan teori lagi. Kalau kau ditanya mana, bukan dengan teori dong. Kalimat kata kerja itu berarti harus bisa kau tunjukkan. Kalau kau melihat, ditanya apa yang kau lihat, harus ada jawabannya. Kalau kau mengingat, ditanya apa yang kau ingat, harus ada jawabannya loh, betul nggak? Bukan mengingat satu yang abstrak yang nggak jelas, nggak boleh itu. Dan memang nggak bisa, nggak ketemu. Karena mereka pun terjebak dengan ilmunya sendiri. Apa? Nahwu, sorof, asbabun nuzul. Gak akan ngerti itu. Kalau misalnya di sini ada 5 juta ulama. 5 juta ulama bisa jadi tolol semua. Bisa jadi loh ya. Gak akan bisa membantah ini. Gak akan bisa ya. Makanya dakwah saya di atas angin ya. Nah, logika ya sekarang ya. Banyak orang kan ngajak ibadah, betul, entah itu sholat, zikiran, gitu, atau amal sholat dan sebagainya. Ini kau ya di dunia, logikanya. Kau dibatasi oleh batas Pancasila, jelas? Di luar itu ada batas akal. Dan kau nggak mampu melebihi batas akalmu. Begitu tidur, hilang nggak semuanya? Apalagi pingsan, apalagi mati, betul nggak? Sedangkan di atas kematianmu itulah baru berlaku akhirat atau adanya rohmu tuh berlakunya di sini, bukan di sini ya. Ini ranahnya pembaca gelombang akal. Ini adalah pembaca gelombang namanya roh. Roh untuk akhirat, sedangkan akal untuk dunia, jelas? Nah, kalau kau sendiri nggak bisa masuk akhirat, buat apa kamu sholat? Karena tujuanmu ada di ujung akhirat, betul nggak? Jelas ya ini? Jelas. Gak usah sholat. Goblok. Ya, jangan sholat, tinggalkanlah sholat.
sebelum kau belajar ininya dulu. Jelas? Karena nggak mungkin, betul nggak? Ayo, nalar ya. Kau nggak bisa melampaui akalmu. Sedangkan di atas itu ada perjalanan rohmu. Harusnya lo ya. Ini pun ada 7 lapis langit loh ini. Ini alam gelombang. Akhir itu alam gelombang. Dan Allah menerang dirinya Malik Yaumiddin, di puncak akhir tertinggi. Maka dia laisa kamitslihi syai'un. Karena dia di ujung gelombang tertinggi. Nggak bisa kau bayangkan, angan-angan, kau gambarkan. Apalagi kau ingat dengan akalmu. Akalmu bisa menjangkau ini nggak? Tidak. Maka tinggalkanlah sholat. Jangan sholat ya. Sholat itu pekerjaan sia-sia. Goblok dan boseni, betul nggak? Loh. Kalau nggak bisa tapi nggak berani gini ya. Kena pasal. Tinggalkanlah sholat seperti itu. Belajarlah ini dulu. Baru kau nanti kalau memenuhi rukun syaratnya, baru kau bisa sholat, betul nggak? Betul. Gitu loh. Coba ya, kalau ada bapakmu nyuruh anaknya ya, anaknya itu ngantarkan paket ya ke si fulan, disuruh naik motor, tapi anaknya nggak bisa naik motor. Yang goblok yang nyuruh apa yang gimana? Yang nyuruh. Karena jelas bisa apa jelas nggak bisa ini? Tidak bisa. Jelas ya. Kalau ada, misalkan ya, siapapun ya yang nyuruh ya ngirim paket ya ke alamat yang di seberang lautan dan nggak boleh naik kendaraan, tapi disuruh berenang. Tapi yang disuruh nggak bisa berenang. Goblok kayak itu. Karena apa? Jelas-jelas nggak mungkin toh, betul nggak? Kalau ada ya orang ya nyuruh ya untuk beribadah menuju Allah, menyembah Allah, tapi nggak bisa masuk akhirat. Apalagi sampai ujungnya akhirat. Yang nyuruh goblok nggak itu? Nah, kalau ada ulama nyuruh-nyuruh sholat, tapi nggak nerangkan caranya, ini loh, jalannya, caranya, proses dan syarat rukunnya agar bisa sampai sini, goblok nggak itu? Sekarang saya tanya, yang disuruh untuk ke sini harusnya yang bisa ke sini atau yang nggak bisa ke sini? Yang bisa. Saya ulangi lagi ya. Yang disuruh ke alamat ini harusnya mereka yang telah memenuhi rukun syarat bisa sampai sini atau nggak bisa? Yang bisa. Jelas? Kalau jelas nggak bisa, nggak mungkin disuruh, betul nggak? Yang nyuruh pasti goblok. Jelas? Allah saja nyuruh nggak itu? Enggak. Yang disuruh Allah untuk ibadah adalah hanya khusus yang beriman. Makanya imanmu di screening rukun syaratnya. Imanmu apa? Islammu, imanmu itu di screening lewat rukun syarat. Kalau kau lewat rukun syarat tadi, kau pasti bisa sampai sini. Jelas? Jelas. Kalau kau daftar akabri, kalau kau lolos screening rukun syaratnya, tes ujinya, ada 10, misalkan rangkaian tesnya, kalau 10-nya kau lolos, kau pasti lulus akabri nggak? Pasti. Goblok, blok. Jelas? Jelas. Kalau kau ya menuju Allah, walaupun Allah di puncak akhir tertinggi ya, atau Malik Yaumiddin, tapi kau lewati screening rukun syaratnya, pasti nggak kau sampai? Pasti. Mereka kan cuma bermodalkan keyakinan, gitu? Ya. Karena apa? Dalilnya apa? Pendapat interpretasi itu ya. Dalil Quran dan hadis kemudian ditafsirkan dengan akal. Itulah kelirunya. Kenapa kau beragama memakai otak akalmu sendiri? Kenapa kau nggak mencari nur Allah untuk membimbing nalar akalmu? Kenapa kau beragama lewat thinking, bukan lewat baiat? Itulah goblokmu itu. Jelas? Jelas. Tanpa lewat baiat, tanpa dengan nur Allah, tanpa ada bimbingan Rasulullah, kau nggak akan ngerti nih. Sakku kuirang nggak bakal ngerti ya. Ulama taek itu ya. Loh, yang saya taekkan bukan jamaahnya loh, ulamanya. Ayo ki, ulama Kiai Ustadz Gus Buya Habib taek. Ayo nongol kalau berani muncul. Coba ayo. Nongol. Menang ya, betul nggak? Iki kapok iki. Di sana mereka diagung-agung, dicium tangan ini kak. Oh, surbani airnya juga berkah. Di sini taek. Loh, jelas tau?
Sampaikan ke gurumu, udah jelas ya? Gurumu itu taek, udah jelas ya? Kenapa nggak ada yang nongol? Karena mereka sadar, lu iki gak iso dilawan iki. Jelas nggak? Jelas. Nah, padahal bisa setiap sakti nggak? Enggak, bisa setiap lucu gitu. Tapi omongannya ilmiah, nggak bisa dibantah orang ya. Jadi yang diperintah adalah yang memenuhi rukun syarat. Jelas nggak? Jelas. Kalau kau nggak memenuhi rukun syarat, yang merintah itu yang goblok, betul nggak? Oh, jelas nggak mungkin kau disuruh, betul nggak? Jelas? Jelas. Atau juga kau mengerjakan sesuatu yang nggak mungkin, kau teruskan, goblok nggak itu? Kalau kau sholat dan nggak mungkin sampai, kau teruskan, goblok nggak kau? Dan bukannya itu yang Allah laknat di surat Al-Ma'un, betul nggak? Kalau kau sholat tapi lalai dalam sholatmu, kau dapat neraka loh. Gak cuma dapat pahala, tapi dapat neraka loh. Jelas? Jelas. Ini loh yang nggak ditahu oleh ulama-ulama yang lain. Gak bakal ngerti ya. Walaupun di sana ada tarekat, banyak nggak di sana? Banyak. Ada nggak mursyid? Banyak nggak? Banyak. Ada nggak dikiran? Banyak nggak? Banyak. Taek. Mereka gayanya ada dikirnya, ada tarikatnya, ada mursyidnya. Kenapa kau nggak ada yang ngerti ini, betul nggak? Dan kenapa kau menganggap agama Islam sedang baik-baik saja, padahal sudah rusak parah? Ya kan? Kenapa kau cerita tinggi-tinggi, yang paling dasar saja nggak lulus, betul nggak? Kenapa kau cerita haji dan sebagainya? Namanya screening itu berlapis-lapis ya. Tidak semuanya di screening satu hari semuanya. Lulus uji fisik, baru kemudian berikutnya minggu depan tes kesehatan. Gitu? Kalau setelah tes kesehatan, tes akademis, dan sebagainya, dan sebagainya. Berarti kau nggak mungkin bisa tes ke yang kesekian-sekian tanpa lewat lulus tes yang pertama. Jelas? Jelas. Nah, sekarang mana topi saya? Nah, sekarang saya tanya ya, screening tes ya, rukun syarat, rukun Islam yang pertama bagi seluruh ulama Kiai Ustadz Gus Buya Habib se-Indonesia Raya ya. Yang mana wujud Allah dan yang mana Nabi Muhammad utusan Allah yang di zamanmu sendiri yang harusnya kau saksikan dalam syahadat. Ya. Ini lihat semua ya, saksi ya. Ya. Ini rukun screening rukun syarat Islam yang pertama, ya. Dan sesuai dengan nalar tadi ya, jika nggak lulus rukun screening syarat yang pertama, gak usah bahas yang kedua dong, betul nggak? Apalagi ketiga, keempat, kelima, kalau sudah pulang gugur, betul nggak? Ulama Kiai Ustadz Gus Buya Habib, ya, terangkan mana wujud Allah dan mana Nabi Muhammad utusan Allah yang di zamanmu sendiri yang kau saksikan dalam syahadatmu. Dan sebelum kau tunjukkan, saya tes dulu ya. Saya bilang, kalian itu goblok. Dan gak akan bisa. Jelas? Jelas. Nah, sudah saya kasih clue ya. Kalau kau mampu, kau bisa menuntut saya ke penjara. Jelas ya? Jelas. Nah, ini masyarakat Indonesia biar bisa ini ya, ngamatin yang ngikutin ya. Oke ya? Ini challenge ya, ngeri-ngeri sedap ya. Antara kau yang sesat atau aku yang dipenjara. Kan tinggal gitu toh. Ya. Mudah-mudahan Mui mengikuti. Jakman pakai nalar akal sehat. Umat masyarakat Indonesia tergugah nalar ilmiahnya. Umat Nasrani Hindu Buddha ikut nonton. Masyarakat intelektual ilmiah ikut nyimak. Mana yang benar sesuai dengan dalil ilmu eksak ilmiah dan amalia. Saya tes guys ya. Ini baru rukun syarat Islam yang pertama loh ya. Bukan yang kedua loh. Bukan ketiga, keempat, kelima. Baru yang pertama. Paling dasar itu. Syahadat. Jangan sampai kita belajar gendeng. Ayo coba belajar gendeng contohnya. Asyhadu Allah ilaha illallah
illallah. Nah, itu kalau bahasa Indonesianya, aku bersaksi. Aku bersaksi. Tapi nggak ada yang aku saksikan. Tapi nggak ada yang aku saksikan. Tidak ada Tuhan yang aku saksikan. Tidak ada Tuhan yang aku saksikan. Tidak ada Allah. Tidak ada Allah. Dan aku cuman nyocot mengucapkan saja, betul nggak? Ayo, ya. Ya. Kalimat jadi uji. Ilmu nahwu, soroh, mantek, balago. Uji. Undang umat Nasrani, undang umat Hindu, Buddha, ya. Konghucu. Undang pakar ilmiah, undang praktisi-praktisi dan segala macam ya. Tolong ya, kumpul sama-sama ya. Bedakan antara bersaksi sama mengucapkan ya. Coba kalian tuh waras apa gendeng ya? Saya ingin tahu ya, waras apa gendeng ya. Yuk itu dulu ya. Ya. Dan inilah saya bisa membuktikan kepada umat semuanya bahwa ulama-ulama di sini ulama gendeng. Jelas? Kiainya kiai gendeng. Buyanya buya gendeng. Habibnya habib gendeng. Mursyidnya mursyid gendeng. Kecuali yang memenuhi rukun syarat. Nah, yang telah lewati rukun syarat, dia bisa nggak syahadat? Bisa. Sholat? Bisa. Zakat? Bisa. Puasa? Bisa. Haji? Bisa. Dia beneran orang berislam. Demikian juga rukun iman ya. Kalau lewati screening rukun syaratnya, dia pasti imannya diakui, betul nggak? Nah, jelas ya? Agama bukan dengan keyakinan thinking, itu interpretatif ya. Tapi lewat metodologi, yaitu lewat syarat rukun, jalan, dan caranya. Waspadalah akan ulama goblok-goblok di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.